inspirasi. Pak Ali, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Desi. Assalamualaikum Pak, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baik. sehat. Salam sehat selalu. Pak Ali, ini KPK katanya sudah melakukan koordinasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan aparat penegak hukum di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sudah sejauh mana koordinasi yang dilakukan oleh KPK, Pak? Iya betul Mbak Desi. Jadi sesuai dengan tugas pokok fungsi KPK diantaranya itu kan melakukan koordinasi ya dengan instansi pemberantasan korupsi. Dalam hal ini adalah antara lain pihak kepolisian dan juga kejaksaan gitu. Nah untuk di daerah tentu KPK di sana bertemu dengan kepolisian daerah ya, Polda NTT dan juga kejaksaan juga di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur gitu. Oke. Jadi Nah, sudah ada pertemuan kegiatan ya? koordinasi ini merupakan kegiatan yang biasa rutin KPK lakukan di berbagai daerah ya Pak. Baik itu yang sudah dilakukan hampir seluruh daerah kami sudah datang untuk koordinasi terkait dengan informasi penanganan perkara oleh aparat penegak hukum di daerah ya, sampai dari ujung timur sampai barat ya. Kemudian ini kemarin terakhir tanggal 4 dan 5 itu di Nusa Tenggara Timur, nanti dilanjutkan kemarin juga ada juga di Manado gitu ya. Oke, baik. Ini bagian dari rutinitas saja atau memang ada something spesial gitu yang harus kemudian ditangani oleh KPK di NTT? Ya tentu koordinasi ini kan terkait dengan penanganan perkara di wilayah ya, khususnya di hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tentu kami datang dengan memiliki data juga ya, dan antara lain kan dari laporan masyarakat sebenarnya, sehingga kemudian di cross check, kemudian dikoordinasikan dengan pihak aparat penegak hukum di sana gitu. Dari koordinasi kemarin itu ada sekitar perkara 38 perkara yang ditangani Polda, kemudian Kejaksaan Tinggi NTT juga ada 53 perkara yang kemudian kita diskusikan bersama gitu. Jadi intinya untuk koordinasi ini adalah dengan maksud agar kecepatan penanganan perkara. Baik. Artinya jika aparat penegak hukum lain ada memiliki misalnya hambatan gitu ya, tentu nanti akan dibantu oleh KPK. Misalnya menyediakan ahli, baik itu ahli keuangan negara, ahli pidana, ataupun terkait dengan perhitungan kerugian negara misalnya seperti itu. Itu nanti KPK akan bantu untuk melakukan percepatan. Begitu, Mbak. Koordinasi yang sudah dilakukan dengan aparat penegak hukum di NTT, apakah ada kendala seperti yang disebutkan Pak Ali tadi? Iya, Mbak Desi. Jadi seperti yang sudah kami sampaikan kemarin ya, jadi ada setidaknya ada 2 perkara yang mendapat atensi dari KPK. Artinya memang karena di samping sedang ditangani oleh aparat penegak hukum, baik itu kepolisian maupun kejaksaan, KPK juga banyak menerima pengaduan ya, terkait dengan perkara ini. Oleh karena itu kan kemudian dikomunikasikan, dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum di sana, antara lain terkait dengan dugaan korupsi pengadaan bawang ya yang ditangani oleh Polda NTT. Itu banyak juga pengaduan masyarakat yang masuk ke KPK, sehingga kemarin kami komunikasikan. Yang kedua terkait juga perkara yang cukup besar kerugian negara dan cukup perhatian masyarakat di sana, yaitu terkait dengan pengalihan aset tanah Pemda ya NTT yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur gitu. Ya, jadi ada itu antara lain 2 perkara yang mendapat perhatian dari KPK. Artinya memang kemudian KPK siap untuk membantu begitu, Mbak. Ya, siap baik. membantu pihak kepolisian maupun kejaksaan, dan nanti akan ditindaklanjuti dengan komunikasi dan koordinasi lebih lanjut. Pak Gitu. Ali, lain artinya ada kasus-kasus lain sebenarnya yang juga disoroti oleh KPK yang terjadi di NTT, begitu Pak Ali? Iya betul Mbak Desi. Kalau dari catatan kami itu kan ada 38 perkara ya, yang Polda, kemudian Kejati ada sekitar 53 perkara. 2 di antara tadi itu yang sangat menarik perhatian, sehingga ini menjadi atensi bagi KPK gitu untuk siap untuk membantu dan melakukan percepatan penanganannya. Begitu. Ya, baik. Ini tersebar di seluruh wilayah provinsi NTT atau terfokus pada salah satu wilayah di ibu kota provinsi dan lain-lain seperti itu?
Iya, ini kan untuk seluruh wilayah hukum Nusa Tenggara Timur ya. Jadi tidak hanya kemudian tertentu saja, tapi di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berbagai kabupaten itu, begitu ya. Ya. Jadi seluruh perkara yang ditangani oleh pihak Polda maupun Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, Mbak Desi, perlu juga kami sampaikan. Saya kemarin membaca di beberapa media ini kan ada pertanyaan dari masyarakat terkait apakah ini kemudian perkara akan diambil alih oleh KPK gitu ya. Karena ini saya kira begini Mbak Desi, saya perlu menjelaskan juga di kesempatan ini bahwa tugas pokok fungsi KPK itu minimal setidaknya kan ada 6 ya. Kemudian 2 diantaranya ada koordinasi dan supervisi. Jadi yang dilakukan tanggal 4 dan 5 kemarin adalah koordinasi, bukan supervisi. Jadi supervisi nanti itu berbeda lagi ya. Jadi supervisi itu sebagaimana peraturan Presiden 102/2020 yang kemarin diundangkan tanggal 21 Oktober 2020 itu hal berbeda dengan fungsi koordinasi yang kemarin dilakukan oleh koordinator wilayah di KPK begitu Mbak Desi. Jadi KPK tidak mengambil alih atau tidak mengambil perkara tersebut, tapi mengkoordinasikan, membantu, intinya melakukan percepatan apa yang kemudian menjadi kendala dari komunikasi yang akan terus nanti dibangun ketika menangani perkara tersebut dari mulai penyidikan, penuntutan sampai ke persidangan hingga selesai. Pak Ali, supervisi akan dilakukan jika? Jadi begini, supervisi itu akan dilakukan. Supervisi itu ada 3 kegiatannya ya, Mbak Desi. Yaitu yang pertama adalah penelitian, kemudian pengawasan, dan juga penelaahan. Itu dilakukan terhadap perkara yang antara lain menarik perhatian masyarakat, banyak pengaduan dari masyarakat, namun berhenti atau mandek gitu ya istilahnya begitu. Itu baru kemudian KPK akan mengkomunikasikan dengan aparat penegak hukum setempat, lalu dilakukan supervisi gitu. Nah, tapi kalau kemudian 2 perkara yang kemarin itu adalah koordinasi, kita mengkoordinasikan untuk membantu percepatan. Nah, supervisi itu memang bisa nanti di akhirnya, di ujungnya, kalau kemudian sebuah perkara itu di supervisi KPK itu diambil alih oleh KPK sesuai dengan kewenangan KPK di pasal 10 huruf A besar. Tetapi memang banyak syarat ya di sana, antara lain misalnya ketika penanganan perkara itu ternyata ada unsur korupsinya gitu. Misalnya ada dugaan aparat penegak hukum yang menangani perkara itu diduga menerima suap misalnya dari laporan masyarakat, atau ternyata ada intervensi dari pihak-pihak lain misalnya seperti itu. Itu baru kemudian masuk ke wilayah KPK bisa mengambil alih perkara tersebut. Begitu Mbak Desi. Untuk sementara di Provinsi NTT belum ada yang diambil alih oleh KPK begitu Pak Ali ya? Sementara belum ada Mbak Desi. Kemarin terakhir KPK kan baru di Sumatera Selatan yang terakhir 1 atau 2 bulan yang lalu itu kasus perkara pengadaan tanah pemakaman itu diambil alih dari Polda Sumsel ya oleh KPK karena memang ternyata memenuhi syarat di pasal 10 huruf A besar itu, yaitu antara lainnya tadi banyak syarat-syaratnya di sana ya, ada penanganan perkaranya lama, lambat begitu, kemudian mandek atau bahasa lebih mudahnya mangkrak misalnya seperti itu, baru kemudian di supervisi oleh KPK dan bisa diambil alih jika itu menjadi kewenangan KPK. Tapi di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini kami kemarin datang ke sana dalam rangka koordinasi. Gitu. Jadi ini yang perlu juga menjadi jelas gitu sehingga pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat ya masih seputar bahwa kami ke sana adalah koordinasi untuk membantu percepatan penanganan perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di sana. Begitu, Mbak.